Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran bukti kebenaran. Hujan itu tetap. Membuktikan kebenaran Al-Quran tersebut dengan cara ayat qauliyah pasti sinkron dengan ayat qauliyah, atau firman-Nya pasti cocok dengan peristiwa alamnya. Ayat qauliyah, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Al-Quran Surat As-Zukhruf ayat 11. Kemudian hadis Nabi dari riwayat Baihaqi, Surat As-Zukhruf ayat 11, curah hujan pada suatu tahun kadarnya tidak kurang dari jumlah curah hujan yang turun di tahun lainnya. Nah, sinkron antara firman dan ayat. Kemudian firman dan hadis maksud saya. Kemudian ayat kauniyah sekarang. Peristiwa alamnya. Subhanallah, inilah mukjizat Al-Quran tentang kadar hujan. Berdasarkan hasil penelitian, dalam 1 detik sekitar 16 juta ton air menguap dari bumi. Angka ini menghasilkan 513 triliun ton air per tahun. Angka ini ternyata sama dengan jumlah hujan yang jatuh ke bumi dalam 1 tahun. Per tahunnya, air hujan yang menguap dan turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan berjumlah tetap, yakni 513 triliun ton. Menurut Harun Yahya, fenomena alam itu sesungguhnya telah dinyatakan dalam Al-Quran sejak abad ke-7 Masehi dengan menggunakan istilah menurunkan air dari langit menurut kadar. Nah, ini sama dengan ayat qauliyah yang saya bacakan tadi, As-Zukhruf ayat 11. Jadi terbukti memang ada ayat Surat Al-Fat ayat 23 sebagai suatu sunat Allah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunat Allah itu. Sunat Allah yaitu hukum Allah yang telah ditetapkannya. Kemudian ini ada hasil dari Pak Rahmat Fajar, hasil penelitian dari LIPI. Ada juga kan ini Pak Rahmat Fajar dari Puslit Geoteknologi LIPI. Tahun 2019 Pak Fajar ada pemberitaan mengenai prediksi kehabisan air di Pulau Jawa tahun 2040. Mengapa sampai ada prediksi seperti itu Pak Fajar? Kira-kira ini apa yang akan kita hadapi? Ya, terima kasih Mbak Rike. Jadi kalau kita bicara mengenai Indonesia, ya kebetulan hari ini pada saat ini adalah Indonesia sebagai salah satu freshwater tank terbesar di Asia Tenggara. Sebenarnya harusnya seperti itu. Jadi kita punya cadangan air yang melimpah, tapi mungkin dari hasil riset, kalau kita lihat di keadaan di seluruh dunia, selama 100 tahun terakhir ini, curah hujan tidak banyak berubah. Jadi curah hujan ini relatif tetap per tahunnya, rata-rata curah hujan per tahunnya, tetapi Indonesia menghadapi bonus demografi. Ya, artinya yang memakai air sebagai, kalau kita anggap bahwa air berasal dari air hujan, secara umum itu adalah semakin bertambah. Sedangkan ketersediaannya ini masih relatif tetap. Ini yang menjadi pertimbangan mengapa kita harus berhitung secara hati-hati dari sisi kuantitas dari ketersediaan air yang ada di Indonesia. Itulah tadi dari ayat Al-Quran bahwa hujan setiap tahunnya tetap. Tadi dari hasil riset yang disampaikan oleh Pak Rahmat Fajar juga per tahunnya tetap. Tetapi ternyata dari monitoring oleh BMKG, ini berarti ini ayat kauniyah, peristiwa alamnya. Ternyata setiap bulan pun juga turunnya hujan itu tetap. Ini hasil monitoring dari
BMKG di 102 titik stasiun hujan. Ini ayat kauniyah, peristiwa alamnya. Nah, ini setiap bulannya hampir sama, jadi ini tabel 1 tahun, ini hampir berimpit setiap tahunnya atau setiap bulannya ya. Beda-beda sedikit. Nah, ini 20 titik stasiun pemantauan curah hujan BMKG. Nah, ini udah 40, ini 60, ini 80 stasiun, semua rata-rata terus, nggak ada yang melonjak, rata-rata selalu berimpit. Berarti setiap bulannya curah hujan rata-rata tetap. Nah, itu udah 100, yang ini yang 2 titik. Nah, berarti terbukti Al-Quran bukti kebenaran, ayat kauliyah sinkron dengan ayat kauniyah, firmannya cocok dengan peristiwa alamnya. Jadi selama ini hujan tetap, tetapi Indonesia kebanyakan masih menuduh atau berprasangka buruk hujan sebagai penyebab banjir. Hujannya tetap tiap bulannya, kok banjirnya meningkat terus. Nah, tidak ada korelasi. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.